Ahibati fillah, surga itu antum tahulah semua surga. Kita sejak kecil diajarin tentang surga. Mau apa tinggal minta. Kalau di dunia antum mau apa tinggal minta. Kerja pun belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan. Kerja, ada yang bertahun-tahun kerja di Cikarang kepingin dia punya mobil, tapi sampai mati nggak punya mobil. Sedangkan di surga Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa antum fiha khalidun. Fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Apa aja yang antum inginkan Allah kasih. Sampai datang seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati faras. Rasulullah, di surga ada nggak kuda? Ada nggak kuda? Ini sahabat cinta banget sama kuda. Orang kalau sudah hobi sesuatu, kadang-kala istrinya dilupakan. Antum lihat ya, betapa banyak istri yang mengeluh karena suaminya punya hobi yang sampai hobinya bukan istri kedua, istri kedua, ketiga, keempat. Hobinya dia. Jadi sehari di rumah istri, hari kedua di istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ini hobinya dia semua. Ada yang suka mancing, berhari-hari mancing dia. Ada yang kayak gitu jemaah? Iya. Ada yang suka main bola, nanti pindah main bola ke kota lain, istrinya dia lupakan. Ketika dia ingin sesuatu, nih sahabat cinta banget sama kuda. Yang boleh jadi kecintaan dia sama kuda melebihi cinta kepada istri. Kalau istri yang mengatakan pilihannya aku atau kudamu, kira-kira milih mana nih orang ini jemaah? Kayaknya anak mau ganti istri aja dah. Anak kuda, nanti cari istri lagi. Karena kecintaan dia kepada kuda, dia tanya di surga ada nggak kuda? Kata Nabi SAW, idza udkhiltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra, akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang tercipta dari permata berwarna merah. Dari permata berwarna merah. Permata bisa ditaruh di mana? Di cincin, di kalung. Ini kuda. Lahu janahan, laha janahani. Dia punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Engkau akan terbang sama dia kemanapun kau berada. Seperti itu surga jemaah. Di dunia orang mikir bikin mobil terbang ya. Akhirnya mereka bikin pesawat. Tapi ternyata pesawat nggak bisa landing di rumah antum. Ada orang kaya di mana di Indonesia ini bisa punya pesawat, tapi sampai hari ini pesawatnya nggak bisa landing di depan rumahnya. Tapi ketika kuda bisa landing di mana jemaah? Dimanapun antum mau. Landing di depan rumah antum, landing di belakang rumah antum, landing di genteng rumah antum. Fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Jiwa senang, mata enak ngelihat. Antum suka sama yang indah-indah kan? Allah kasih semuanya. Dan yang lebih dari itu semuanya, wa antum fiha khalidun. Antum kekal selama-lamanya di sana. Terus bagaimana mendapatkannya? Apalagi antum mau ke sana bersama istri dan anak-anak. Sendirian sukses itu nggak enak. Ada seorang ayah yang sukses bersama istrinya, tapi anaknya di penjara. Betapa banyak orang-orang kaya itu yang sibuk mengumpulkan harta.
Istrinya pun sibuk mengumpulkan harta, anaknya diabaikan. Sekarang kita itu ada daycare ya, tempat penitipan anak ya. Ketika memang harus seperti itu, maka orang tua harus lebih soleh untuk menitipkan anaknya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada perawat, bukan kepada daycare, enggak, kepada Allah. Bagaimana Sa'id ibn Musayyib ibn Hazm, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan nambah solatku nak, agar Allah menjagamu nak. Tapi ketika seorang sibuk cari harta dan tidak menitipkan anaknya kepada Allah Azza wa Jal, berantakan anaknya nantinya. Ketika orang tua meninggal dunia, tapi orang tua itu soleh, kira-kira dijaga nggak tuh anaknya sama Allah SWT? Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, Nabi Musa dan Khidir, ketika Nabi dikirim sama Allah untuk merenovasi bangunan. Nabi, bayangin ya, itu bangunan yang mau ambruk direnovasi, selesai. Terakhir cerita Khidir, bahwasanya itu milik 2 anak yatim. Nggak ada bapaknya, sudah mati. Fil Madinah, ada di kota 2 anak yatim itu. Ini mungkin rumah dia di desa. Di bawahnya ada kanz, ada harta yang tersimpan milik mereka berdua. Oke, faham nih. Nabi Musa faham cerita. Oh, ternyata Khidir ini merenovasi bangunan. Bangunan ini milik anak yatim dan di bawahnya ada harta. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa harus melakukan itu? Wa kana abuhuma salihah. Ini poinnya. Bapak 2 anak ini adalah orang soleh. Orang soleh bapaknya. Bukan masalah hartanya, bukan masalah rumahnya. Karena kenapa sampai Allah kirim? Karena bapaknya orang soleh. Ahibati fillah, di surat At-Tur Allah ceritakan tentang obrolan penghuni surga. Ketika mereka sudah masuk surga, Allah mengatakan di ayat 25 di surat At-Tur, Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka berhadap-hadapan. Jadi duduknya nggak kayak gini. Ada yang di belakang antum, enggak. Mereka berhadap-hadapan duduknya. Mereka saling bertanya, antum kok masuk surga? Apa yang antum kerjakan dulu? Mereka saling bertanya. Karena apa? Orang itu cerita pengalaman, seneng jemaah. Kita kalau ketemu orang sukses tanya, bapak kok bisa kayak gini pak? Kata dia, dia akan cerita dari awal. Oh, saya dulu dari Purwokerto. Saya kemudian berangkat ke sini, waktu itu naik ini, naik itu, cerita panjang. Kemudian alhamdulillah anak sampai ke tempat ini, anak ketemu sama fulan, anak alhamdulillah dapat hidayah lewat fulan, cerita. Dan kesenangan itu pun Allah berikan di surga. Mereka saling tanya gitu loh, antum kok bisa masuk surga? Apa yang mereka katakan? Di antara obrolan mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu waktu kami hidup di dunia, kami itu adalah orang-orang yang takut, yang khawatir dengan keluarga kami. Rasa takut inilah yang menyebabkan kami diselamatkan sama Allah Azza wa Jalla.
Orang yang takut dengan kemiskinan, apa yang akan dia lakukan? Dia akan kerja keras. Kalau dikatakan, aduh, dah ono kerjaan di sini, tidak bisa antum di sini, harus hijrah, harus tinggalkan, berangkat dia tinggalkan. Ketika punya anak, dia lihat anakku ini kepingin kuliah, kepingin sekolah, sekolahnya mahal. Takut anaknya nanti nggak bisa lanjut sekolah. Orang tuanya kerja lagi, capek lagi dia. Gimana kalau takut sama api neraka? Apa yang dilakukan? Itu yang menyebabkan orang akhirnya semangat. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian Allah memberikan karunia-Nya kepada kami. Nih, orang soleh tidak pernah menyandarkan kebaikan yang dapat dia lakukan, kesuksesan yang dapat dia raih kepada diri mereka. Mereka tidak mau, oh saya dulu kerja keras sampai bisa seperti ini. Enggak. Dia nggak seperti Qarun yang mengatakan, oh aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Enggak. Dia seperti Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari karunia Tuhanku. Dan penghuni surga pun mengatakan, famannallahu alaina. Allah memberikan karunia-Nya kepada kami. Wa waqana adzabas samum. Dan Allah menyelamatkan kami dari adzabas samum, dari azab neraka, dari azab yang panas ya, itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Inna kunna min qabl nad'u. Kita dari dulu terus doa, meminta kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innahu huwal barr rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Bar, Maha baik dan Maha pengasih. Ahibati fillah, man khafa adlaj. Orang yang takut itu akan bersegera. Ketika terjadi gempa, orang yang takut bangunan itu roboh, apa yang akan dia lakukan? Lari dia. Ketika dia lari, dia memikirkan handphonenya, dia memikirkan anaknya, kadang-kadang nggak dipikirin. Apalagi kalau sudah kondisinya sangat menakutkan sekali. Orang yang takut itu akan bersegera. Kalau dulu ketika ada pasukan yang hendak menyerang sebuah kampung umpamanya, orang yang takut itu akan bersegera pergi, meninggalkan tempat itu. Waman adlaj balagal manzil. Barang siapa yang bersegera di awal malam dia sudah meninggalkan tempat itu, dia akan sampai ke tempat persinggahan, tempat yang akan menyelamatkan dia. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kata Nabi SAW, barang yang Allah tawarkan kepada kalian itu mahal, tidak murah. Mau bayar berapa kalian? Mau bayar berapa? Orang kalau ingin hidup nyaman jamaah, di sebuah tempat yang strategis, yang aman, yang tentram. Sebagian perumahan itu 1 meternya 200 juta 1 meter. Kalau antum mau bikin kuburan berapa juta? 1 kali 2 meter 400 juta. Itu cuma kuburan. Gimana kalau mau bikin rumah di sana? Harus keluar uang banyak. Iya. Dan mereka keluarkan uang banyak itu, kemudian ditinggal. Setelah jadi rumah, dia tinggal sebentar, kemudian pergi mereka selama-lamanya. Sedangkan barang yang Allah tawarkan ini yang mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang yang Allah tawarkan itu surga Allah SWT. Ketika dalam satu peperangan, ada riwayat mengatakan perang Uhud, ya, Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabat yang mengatakan, Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard.
Kalian bangkit semuanya, kalian bergerak semuanya menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Seorang sahabat yang di samping Nabi alaihi salatu wassalam dengar. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduha samawatu wal ard. Yang ditawarkan ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini hanya titik jemaah, hanya titik kecil dibandingkan dengan planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Ada galaksi baru lagi yang ditemukan oleh manusia yang jumlah planetnya itu miliaran. Surga itu seluas bumi yang kecil ini, supaya kita lihat. Allah katakan bumi, ya kita bisa melihat seperti apa bumi ini dan langit-langit itu jemaah. Umar ini berpikir, ya Allah, surga seluas itu ya Rasulullah. Kata Umar mengatakan, bakhin. Ucapan yang penuh keheranan jemaah. Kata Nabi SAW, ma hamalaka, gimana orang dikasih kabar gembira jemaah untuk masuk surga? Apakah kemudian Umar pulang ke rumahnya? Tidak jadi perang? Ya Rasulullah, penghuni surga nah. Udah jazakallah khair, pulang ke rumahnya. Umar langsung mengeluarkan beberapa butir kurma. Dia makan kurma untuk menguatkan dirinya perang ini. Lalu dia berkata, la in hayid hatta akula hadhihi tamarat lahiya hayatun tawilah. Kalau aku hidup menghabiskan kurma ini sampai habis, itu kehidupan yang panjang sekali. Dilemparkan kurma itu. Umar lari jamaah ke medan perang dengan pedangnya. Kemudian dia meninggal dunia. Ada yang harus dikorbankan jamaah. Tadi antum pindah ke Cikarang ini, ada yang antum korbankan. Tapi sebagian nggak merasa. Ketika bicara surga, antum perhitungan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan arahan buat kita semua ya. Ketika kita mau ke surga, kita itu butuh pembimbing, butuh mentor yang memberikan arahan kepada kita. Maka Allah utus para nabi. Allah turunkan kitab-kitab. Allah utus Nabi Ibrahim untuk memberikan penjelasan. Allah utus Nabi Nuh. Allah utus Nabi Lut. Allah utus Nabi Isa. Allah utus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah turunkan kitab-kitab itu, tapi para nabi sudah meninggal dunia. Nabi terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kitab terakhir sebagai kitab penutup adalah Al-Quran Al-Azim. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, wal ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka mereka yang melanjutkan perjuangan para nabi, memberikan bimbingan. Biasanya antum kalau ke tempat yang enggak antum kenal, antum butuh guide. Guide yang ngasih tahu, oh ini kalau makan di sana itu makannya haram ya, jangan. Mau antum berangkat ke Jepang, biasanya ada yang ngasih tahu, oh mau makan yang halal. Aduh sulit di sini, tapi ada, nggak apa-apa, saya mau makan halal. Berangkat ke tempatnya jauh, kemudian tempatnya nggak bagus, lalu mahal lagi. Antum beli. Kenapa? Karena ada yang ngasih bimbingan sama antum. Dan karena perjalanan ini panjang, antum perlu sohib, perlu kawan. Dan kawan dalam kehidupan ini boleh jadi orang tua antum, boleh jadi anak antum, dan boleh jadi istri antum.
atau suami buat para istri. Tapi ternyata ada pasangan hidup yang tidak mau diajak bersama ke surga Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? Istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah dan istrinya nggak beriman. Sebagian kita mungkin mendapati seperti itu. Nabi Lut alaihissalam sama juga istri. Tapi sebaliknya ada yang istrinya beriman, tapi suaminya nggak mau. Siapa contohnya? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Allahu Akbar jemaah. Buat para akhwat ya, yang punya suami seperti Fir'aun. Adakah suami yang kayak Fir'aun jemaah? Insya Allah nggak ada sekarang. Anak kemarin membaca sebuah fatwa yang sampai hari ini anak kebayang bahwasanya banyak pertanyaan yang anak jawab kayaknya anak salah jawab. Seorang perempuan ini telepon di salah satu televisi. Dia mengatakan, Syekh, ana seorang istri, punya anak 5. Suami ana peminum, minum khamr. Suami ana sudah nggak sholat macam-macam. Apa yang harus ana lakukan, Syekh? Subhanallah ya. Yang jawab ini umurnya sudah 84 tahun, Syekh. Artinya sudah punya pengalaman hidup yang panjang sekali. Syekh itu tanya, keluargamu ada? Nggak ada, Syekh. Aku dari desa, sedang ini di kota, jauh tempat gue. Taib, kalau engkau bercerai, ada yang bisa memberi makan buat engkau dan anak-anakmu? Kayaknya nggak ada, Syekh. Akhirnya tanya, Syekh ini berkaitan dengan kehidupan dia kalau berpisah. Setelah panjang pertanyaan itu, Syekh itu mengatakan, engkau jangan cerai. Syekh, suamiku ini, kata dia, udah peminum dan tadi malam, iya, cerita tadi malam, Syekh, dia itu masuk rumah ketika aku sedang sholat malam dan aku baca Quran. Itu sama suamiku Qurannya diambil, dirobek, dibuang ke kamar mandi. Mabuk suaminya. Kata Syekh, iya, jangan cerai. Kenapa, Syekh? Kata dia, kalau engkau cerai akan ada 6 pemabuk nanti. Akan ada 6 pemabuk. Kalau engkau pulang, anak-anaknya hidup sama bapak, akan ada 6 pemabuk, kata Syekh. Kata Syekh, bertahanlah engkau, kata dia. Bertahanlah sampai engkau berdoa mohon sama Allah, perbaiki suamimu, kata dia. Perbaiki suamimu, kata dia. Setahun kemudian, Syekh ini lagi live, ada yang telepon. Perempuan ingat, Syekh Arafti nih, kata dia, engkau masih ingat sama aku, kata dia. Nggak, aku lupa, kata engkau siapa, kata dia. Syekh, ana dulu yang pernah telepon sama engkau, Syekh. Oh, suamiku peminum ya, yang dia sempat merobek Quran, kata dia. Engkau katakan aku jangan pisah, kata dia. Iya, kata dia, Bashiri, ini gimana kondisi suamimu sekarang? Alhamdulillah, Syekh, suamiku sekarang yang buka pintu masjid kalau sholat subuh. Nggak pernah dia tinggalkan sholat berjamaah. Jadi memang ada perjuangan jamaah yang perlu dilakukan. Iya, Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, ketika engkau hendak masuk surga bersama keluargamu, maka jangan salah pilih pasangan hidup. Itu di awal ketika kita hendak menikah. Tapi kadangkala kita ini dapat hidayahnya setelah nikah. Bukan bicara milih. Sekarang anak sudah punya anak dan istri anak nggak mau diajak bertakwa kepada Allah. Atau sebagian wanita mengatakan suami anak nggak mau diajak hijrah. Apa yang perlu dilakukan? Perlu bersabar.
Proses kadangkala perlu dilakukan. Namun pada saatnya boleh jadi perceraian menjadi solusi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di surat Al-Ahzab ayat 28-29, ayat ini kira-kira turunnya di tahun ke-9 Hijriah. Kalau perang Ahzabnya itu tahun ke-5. Di tahun ke-9 Hijriah, Nabi alaihissalatu wassalam melihat istri-istri beliau itu sudah beda visi dan misi. Banyak tuntutan. Siapa yang istrinya banyak tuntutan, jemaah? Minta ini, minta itu. Lupa bahwasanya kita nggak lama dalam kehidupan dunia ini. Abu Darda ya, pernah istrinya itu ngomong sama suaminya. Abu Darda ini ada di Syam, dekat sama Khilafah Umayyah pada waktu itu, khalifahnya Muawiyah. Ngomong sama suaminya, "Bang, engkau kok nggak minta sama khalifah sebagaimana fulan minta ya untuk memperbaiki taraf hidupnya." Dan bagi para jamaah yang mak-mak juga, kalau engkau ingin hidup menderita dan merana, bandingkan hidupmu dengan orang lain. Bandingkan suamimu dengan suami orang. Bandingkan anak-anakmu dengan anak orang. Itu awal dari penderitaan. Allah bedakan kita sama mereka. Maka jangan membandingkan dirimu sama mereka. Kalau harus membandingkan, bandingkan dengan yang di bawah. Apa kata Abu Darda mengatakan kepada istrinya? Ya Ummat Darda, inna amamana au inna baina aidina aqabatan kauda. Di depan kita ini ada jalan terjal yang kecil dan bahaya. Nggak bisa melewatinya kecuali yang bawaannya sedikit. Kalau banyak bawaanmu takut nggak bisa kita lewat. Kembali kepada cerita Nabi SAW di tahun ke-9 Hijriah, ketika umat Islam mulai enak hidup. Umat Islam itu mulai merasakan kenyamanan itu setelah penaklukan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Sebelum itu Nabi sudah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wallah, kata Nabi SAW, mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Nabi menyebutkan harta itu akan disiramkan kepada kalian nanti. Dan sebagian kita sudah merasakan itu. Ini istri-istrinya melihat sahabat-sahabat hidupnya mulai enak, ini itu. Kok mereka sebagai istri Nabi nggak bisa merasakan itu? Ya banyak tuntutan. Akhirnya Nabi alaihissalam mengilat mereka. Beliau bersumpah tidak mau mendekati mereka selama 1 bulan. Jadi suami itu kalau mendidik dan mengajak istrinya ke surga, yang nggak mau diajak dengan cara mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah, kasih nasihat. Kalau nggak mau dikasih nasihat, apa tahapan selanjutnya? Apa jamaah? Kalau istri nggak mau dikasih nasihat, apa? Pisah ranjang, bukan tidak? Pisah ranjang. Jadi kalau suami ngasih nasihat istrinya, istrinya nggak mau, tapi dihubungin sama suaminya, udah sulit kasih nasihat. Karena sang istri beranggapan, oh engkau butuh sama aku. Nabi SAW bersumpah tidak menjamah istrinya selama 1 bulan. Semua istri. Jangan antum berpikir, Ustaz, iya anak istrinya cuma 1. Kalau yang ini anak pisah ranjang, anak kemana lagi larinya? Ini Nabi alaihissalam semuanya ditinggal.
Beliau tinggal di sebuah gubuk, ya, ada rumah di kebun selama 1 bulan. Sampai tersebar berita Nabi SAW menceraikan istri-istri. Karena Nabi gak pulang ke rumah ini sudah. Dari situ ke masjid, balik ke situ, gak ada ke rumah istrinya. Setelah 1 bulan Nabi balik menjumpai istri-istri. Pada waktu itu 29 hari. Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau bersumpah 1 bulan? Iya, kata Nabi SAW, bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bulan itu 30 hari atau 29 hari. Akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Anak bacakan, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nabi tidak mengumpulkan mereka semua. Kenapa? Ada nasihat yang gak bisa di depan umum. Nasihat personal. Sendiri. Datang ke rumahnya Aisyah. Yang pertama dibacakan ayat ini Aisyah. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemewahan, ketentraman, kedamaian dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau itu yang kalian inginkan, ya kemari kalian, kita selesaikan urusannya. Aku kasih pesangon buat kalian, aku berikan harta kepada kalian, kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Kita nggak mungkin jalan bareng. Yang satu mau ke akhirat, yang satu mau ke dunia. Nggak mungkin. Dunia ini jembatan ke akhirat. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian adalah Allah, pemilik langit dan bumi ini, wa rasulahu, dan rasulnya, wad daral akhirah, dan kehidupan akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka jamaah rahimakumullah, kalau ingin ke surga bareng harus menyamakan visi dan misi, dan harus sabar. Nabi sabar 9 tahun jamaah. Walaupun pada akhirnya Nabi memberikan pilihan kepada mereka, dan semua istri-istri Nabi memilih akhirat, memilih Allah dan Rasulnya.